Inilah Ngawi, kota yang dikenal dengan julukan bumi orek-orek. Hamparan sawah hijau menyambut mata sejauh pandangan, menjadi saksi kehidupan yang damai dan bersahaja. Di sini, masyarakatnya dikenal ramah, hangat, dan selalu menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Setiap tradisi dijalani bersama, penuh semangat gotong royong dan kekeluargaan. Ngawi bukan sekadar tempat, tapi cerminan harmoni antara alam, tradisi, dan manusia. Asal-usul dari raya Ketupat. Ketupat itu memiliki dua makna, yaitu mengaku tepat dan melakukan. Asal-usul Ketupat ini sebenarnya dibawa oleh para wali yang akhirnya bercampur dengan kebudayaan Hindu. Sebenarnya sebelum Hari Raya Ketupat itu kan ada kebiasaan untuk agama Hindu itu mengirim leluhur mereka dengan memakai berbagai macam seperti tatil. Nah, untuk menghindari nilai-nilai itu semua atau merangkum atau memadukan nilai-nilai antara keislaman dan Hindu yang waktu Wali Songo itu untuk Hari Raya Ketupat sendiri itu biasanya dilaksanakan 1 hari setelah Hari Raya itu biasanya untuk kebudayaan Jawa dari wali itu kan memang ada puasa di bulan Syawal. Nah, itu kebanyakan dari orang Jawa atau kebudayaan Jawa dilakukan setelah 1 hari Hari Raya Idul Fitri itu melaksanakan puasa 6 hari yang dinamakan puasa Syawal. Nah, untuk merayakan setelah puasa Syawal 6 hari ini yang namanya Hari Raya Ketupat. Dari situ kita mengumpulkan atau mengundang tetangga-tetangga kanan kiri, semuanya sesuai dengan jatah yang setelah ditentukan. Nah, itu nanti itu setelah mengundang tetangga semua, itu nanti di situ diadakan doa-doa untuk kirim leluhur. Di situ setelah diadakan doa, itu nanti disajikan makanan khas tradisi orang-orang Ngawi, Magetan dan sekitarnya. Biasanya memang khusus dari daerah Jawa Tengah itu memakai ketupat tadi. Nah, ketupat itu sendiri itu pembuatannya dengan memakai daun kelapa. Bisa kita ambil sendiri di kebun atau kita beli di pasar. Dari situ daun kelapa kita anyam. Nah, itu kita anyam. Memang itu kebudayaan orang Ngawi, terutama orang Jawa itu kan memang gak suka dengan anyam-anyaman. Nah, dari situ di daun kelapa dianyam membentuk kupat, daunnya diisi beras, itu nanti dimasak jadilah ketupat. Ya, dari ketupat itu nanti dibelah, itu disajikan dengan irisan kotak-kotak, itu yang dinamakan makanan khas. Dan daerah Ngawi itu menyebut makanan khas tepo, kecap atau ketute kotak. Nah, itu kita sajikan
nanti sesuai setelah kirim doa tadi. Dari situ disajikan, kita makan bersama sambil bercengkrama dengan tetangga. Untuk pelengkap hari raya ketupat itu kan biasanya memang ketupat sendiri yang diiris kotak-kotak, disajikan dengan teko pecel, teko kecap. Khususnya untuk daerah Ngawi itu memang dilengkapi dengan atau ditambahi dengan lepet, terus takit. Nah, untuk lepet sendiri di daerah Ngawi itu biasanya tidak pakai kacang, tapi kalau untuk daerah lain itu memakai kacang. Itu tinggal selera daerah masing-masing. Terus untuk takir sendiri itu biasanya memaknai dari anak yang telah meninggal dikirim doa, itu juga disimbolkan dengan takir. Misalkan anaknya jumlahnya 5, yang meninggal 3, itu dibuatkan takir 3. Nah, di situ biasanya isinya dari takir untuk nasi, mie, terus dipakai kering dan ayam goreng. Untuk yang lainnya itu untuk ketupat diiris dadu-dadu, itu biasanya kadang ya ada yang suka ditambahi sayur lodeh atau sayur lombok kalau orang Ngawi bilang. Merayakan setelah puasa Syawal 6 hari ini itu adalah yang namanya hari raya ketupat. Dari situ kita mengumpulkan atau mengundang tetangga-tetangga kanan kiri, semuanya sesuai dengan jatah yang setelah ditentukan. Nah, itu nanti itu setelah mengundang tetangga semua, itu nanti di situ diadakan doa-doa untuk mengiring hari raya ketupat. Itu di Ngawi sendiri itu dilaksanakan di musola secara bareng-bareng dan dilaksanakan di pagi hari setelah 6 hari puasa. Tapi sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, terus dengan persetujuan lingkungan, maka terjadilah perubahan. Yang dulunya dari 6 hari semua secara serentak berkumpul di musola, maka disetujui di daerah Ngawi itu biasanya dilaksanakan setelah 3 hari puasa, tapi mengambil setelah maghrib. Ada yang 4 hari, 5 hari, 6 hari setelah maghrib. Itu istilahnya bancaan. Kalau di Ngawi itu bancaan ketupat itu dilaksanakan 3 hari, yang 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, gantian secara bergiliran. Jadi itu semua mengalami perubahan yang dulunya jadi satu setelah 6 hari di musola, disetujui sesuai dengan kesiapan dari keluarga masing-masing. Ada yang ambil 3 hari, 4 hari, 5 hari itu tadi
bancaannya ketupat itu yang dimakan. Jadi yang penting pokoknya sesuai dengan persetujuan lingkungan, itulah yang mengalami perubahan hari raya ketupat. Nah, untuk menunya itu juga mengalami perubahan. Yang dulunya di Ngawi itu menunya hari raya ketupat itu biasanya memang cuma kupat yang dipotong dadu-dadu dengan disajikan dengan sayur lodeh. Akhirnya dengan perkembangan zaman mengalami perubahan, ada yang disajikan berupa tepung tahu, kalau di Ngawi namanya tepung tahu, terus tepung pecel, terus ada juga yang disajikan berupa gado-gado, ada juga yang disajikan berupa ketoprak. Tinggal selera masing-masing dari yang ya. Ada juga yang dibikin tahu campur. Memang Ngawi sendiri itu sudah mengalami istilahnya perubahan selera makan dari tepung yang dulunya pakai sayur lodeh, sekarang sudah berbagai macam. Untuk melestarikan hari raya ketupat ini yang dari dulu sudah menjadi tradisi dan kebudayaan khususnya orang Ngawi, nah itu akhirnya dari pihak lingkungan itu dibiasakan untuk mengajak anak-anak cucunya. Jadi anak kecil yang berumur 4 tahun, 5 tahun, atau sampai 10 tahun itu juga kita ajak untuk dilibatkan untuk menikmati hari raya ketupat itu. Terus untuk melestarikan juga, makanya dari setiap tetangga atau lokasi lingkungan itu tadi, makanya dibiasakan secara bergantian untuk saling